Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 4 semuanya di rumah, selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita melanjutkan materi dari materi minggu kemarin tentang gemar membaca. Untuk sekarang melanjutkan yaitu tentang pantang menyerah. Seperti biasa, sebelum Pak Amir sampaikan materinya, santri siapkan buku catatan untuk membuat catatan ya, yang memudahkan belajar, dan nanti juga siapkan buku paketnya ya untuk baca-baca ataupun mengerjakan tugas. Oke, Pak Amir mulai ya. Pantang menyerah. Sebelum Pak Amir jelaskan materinya, ada santri semuanya bisa lihat di slide, ada gambar ya. Gambar yang sebelah kiri adalah santri kelas 4 semuanya yang mau berangkat sekolah harus menyeberangi sungai lewat jembatan yang sangat kecil ya, dari satu batang pohon, sangat menakutkan. Akan tetapi santri ini walaupun harus melewati jembatan yang kecil, menyeberangi sungai ya, setiap hari untuk bisa berangkat sekolah, tetap berangkat sekolah. Jembatan yang kecil tersebut tidak membuatnya takut. Artinya santri pada gambar sebelah kiri mempunyai sikap pantang menyerah, meskipun ada kesulitan tetap dilewatinya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ada santri kelas 4 yang sedang belajar di malam hari, meskipun mungkin banyak hal yang menarik ya di sekelilingnya, misalnya acara televisi, misalnya main game di smartphone, misalnya bermain dengan teman-temannya, misalnya bermain dengan adiknya ataupun kakaknya. Akan tetapi santri di gambar sebelah kanan ini tetap melanjutkan untuk belajar karena tahu belajar adalah kewajibannya. Padahal banyak sekali kesulitan yang dia lewati ya, yang dia tinggalkan, seperti yang Pak Amir jelaskan tadi. Artinya di gambar sebelah kanan ini, santri kelas 4 ini mempunyai sikap yang pantang menyerah, meskipun banyak hal yang mengganggunya belajar, tapi dia tetap belajar dengan tenang, tetap bisa meninggalkan hal-hal yang mengganggunya. Begitu ya, itu kurang lebih contoh sikap pantang menyerah. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Manusia dalam hidupnya tidak pernah lepas dari cobaan dan musibah. Siapa sih dari kita yang tidak pernah mengalami musibah ya, misalnya sakit, misalnya jatuh dari sepeda, dan lain-lain ya, banyak sekali. Sehingga untuk menghadapinya diperlukan sikap pantang menyerah, seperti yang tadi itu kan digambar, harus melewati sungai, kan sangat susah ya, menakutkan, jembatannya kecil soalnya, tapi tetap pantang menyerah. Sekarang apa itu pantang menyerah? Itu ada di poin yang kedua. Pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Seperti pada gambar, tantangan dan rintangannya ada enggak? Ada, yaitu harus melewati sungai dengan jembatan yang kecil untuk bisa berangkat sekolah. Ini setiap hari. Nah, seperti pada gambar, mempunyai sikap kuat, tidak menyerah, artinya tetap berangkat sekolah
meskipun harus melewati jembatan kecil. Seperti itu ya, itu pantang menyerah. Poin selanjutnya, kalau diidentifikasi ketika ada kesulitan, ini tanda panahnya, kemudian tetap dihadapi, maka hasilnya adalah sikap pantang menyerah. Di bawahnya lagi, ketika ada kesulitan, tanda panah, tidak dihadapi atau lari dari kenyataan, ini namanya sikap menyerah. Yang boleh itu atau yang sebaiknya dilakukan itu pantang menyerah. Yang tidak boleh itu sebaiknya ditinggalkan adalah sikap menyerah. Kayak kurang lebih seperti itu tentang pantang menyerah. Tinggal nanti santri semuanya ketika dalam kehidupan sehari-hari, silakan diamati dalam hidupnya masing-masing, adakah kesulitan. Kalau tetap dihadapi sampai berhasil ya, walaupun mungkin gagal berkali-kali, berarti santri atau kalian semua mempunyai sikap pantang menyerah. Kalau ada kesulitan, santri kelas 4 semua kemudian tidak menghadapinya, justru kabur ya, lari, selalu menghindar, berarti santri tersebut atau kalian semua mempunyai sikap mudah menyerah. Moga-moga santri kelas 4 semua yang dimiliki adalah sikap pantang menyerah. Ketika ada kesusahan, kesulitan dalam hidupnya harus dihadapi sampai berhasil, meskipun harus mengalami banyak kegagalan. Poin selanjutnya yang kelima, sikap pantang menyerah adalah wujud dari iman yang kuat. Orang santri yang mempunyai sikap pantang menyerah berarti mempunyai iman yang kuat. Kenapa? Karena percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah janji Allah dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan atau kesulitan ada kemudahan. Oke ya, itu ya santri semuanya. Kita ke slide berikutnya. Poin ke-6, pantang menyerah adalah jalan untuk mencapai kesuksesan atau cita-cita. Kita semua punya cita-cita, punya impian, punya harapan ya. Agar bisa tercapai harus mempunyai sikap pantang menyerah. Pantang menyerah dengan apa? Yaitu dengan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, harta, dan lain-lain yang kita miliki. Jadi santri kelas 4 semuanya agar bisa sukses, bisa mencapai cita-citanya harus mempunyai sikap pantang menyerah. Dan di dalam sikap pantang menyerah itu biasanya mengorbankan waktunya, misalnya waktunya untuk belajar padahal teman-teman yang lain bermain. Nah ini berarti nanti bisa sukses karena mau mengorbankan waktunya untuk mencapai cita-citanya. Misalnya cita-citanya pengen jadi santri yang ranking pertama atau santri yang berprestasi, mengorbankan pikiran ya, pikirannya untuk membaca, menulis, mengerjakan latihan soal misalnya. Ini kan ya namanya juga pengorbanan, menggunakan tenaga ya kan. Tenaga kan namanya belajar itu butuh tenaga, harus makan dulu biar tenaganya ada untuk belajar, nahan ngantuk, nahan males dan seterusnya. Kan harus mengorbankan tenaga gitu ya.
mengorbankan harta kita untuk mencapai cita-cita kita. Misalnya santri pengen berprestasi dengan sekolah kan mengorbankan harta, harus bayar biaya untuk sekolah. Ya moga-moga setelah semua pengorbanan ini dilakukan, mau artinya punya sikap pantang menyerah, santri kelas 4 semuanya dekat dengan cita-citanya, dekat dengan apa yang diinginkan. Selama prosesnya ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan semestinya, suatu saat pasti cita-citanya akan tercapai. Kemudian poin ketujuh bawahnya ya, Islam melarang kita menjadi orang yang berputus asa dan menyerah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ini artinya ya, janganlah kita semua berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu tidak terbatas untuk semua makhluknya. Maka hal yang sangat dilarang itu berputus asa dari rahmat Allah. Pilihannya, ini lanjutannya, hanya satu, yaitu pantang menyerah dan bertawakal. Jadi dalam hidup kita, setelah kita berusaha ya dengan pantang menyerah, maka setelah itu kita harus bertawakal. Bertawakal maksudnya itu menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pasti memberikan apapun itu terbaik untuk hamba-hambanya, untuk kita semua. Jadi setelah kita bertawakal, kita harus menerima apapun kenyataannya, apapun hasilnya, sehingga kita kalau baik ya kita syukuri, kalau nggak baik ya kita perbaiki besok agar lebih baik. Jadi nggak boleh ada berprasangka buruk kepada Allah. Sudah berusaha kok hasilnya begini, ini Allah gimana sih memberikan takdir? Nggak bisa begitu ya. Kalau nggak baik berarti untuk untuk evaluasi diri ya, kesalahannya apa yang kemarin, nanti dicatat kemudian diperbaiki. Kemudian poin selanjutnya, poin yang ke-8, Allah akan menolong hamba-hambanya yang pantang menyerah. Seperti tadi ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Allah akan menolong hamba-hambanya yang sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian apalagi yang berdoa, Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian yang sholat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti kalau kita sholat, kita akan ditolong oleh Allah. Kemudian yang menolong orang lain, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya atau menolong orang lain. Itu adalah berbagai jalan ya yang dapat kita usahakan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-8, orang mukmin itu ketika diberi nikmat bersyukur, dan diberi musibah bersabar. Artinya selalu baik di setiap keadaan ya. Kita semua itu selalu baik dalam hidup selama ketika diberi nikmat bersyukur. Misalnya diberi uang banyak ya oleh saudaranya ya, oleh orang tuanya atau saudaranya, bersyukurnya misalnya dengan ditabung, bersyukurnya misalnya dengan disedekahkan, bersyukurnya misalnya dengan untuk membeli buku untuk belajar. Itu salah satu bersyukur ketika diberi nikmat.
Ketika diberi musibah, misalnya sakit, ya kita bersabar, bukannya berprasangka buruk kepada Allah. Itu enggak boleh, ya bersabar. Namanya hidup kan ada musibah. Di samping bersabar untuk introspeksi diri, mungkin kemarin karena banyak minum es, karena kurang istirahat, makanya enggak teratur, jadi sakit. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, ciri-ciri orang yang pantang menyerah. Yang pertama, rajin belajar dan berusaha. Orang yang pantang menyerah itu selalu rajin, tidak malas-malasan. Yang kedua, mendengarkan saran dan nasihat orang lain. Orang yang pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan, dianya sudah tidak bisa berpikir, dia mencari nasihat atau saran dari orang lain, tanya atau meminta nasihat kepada ayah atau ibunya, kepada kakaknya, pada kakek neneknya, kepada ustadz-ustadzanya, dan lain-lain ya. Orang yang dipandang tahu, dipandang bisa memberikan nasihat atau saran. Kemudian yang ketiga, bersaing untuk hal-hal positif. Selalu bersaing dalam kebaikan ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, selalu ingin maju. Ingin maju itu apa? Hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung, santri-santri yang beruntung. Itu selalu ingat-ingat ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini ya. Kurang lebih begitu ya, biar kita menjadi orang yang beruntung. Nomor 5, terakhir, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Di samping kita berusaha semaksimal mungkin tanpa dengan pantang menyerah, kita juga harus memohon pertolongan kepada Allah, karena hidup ini yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah belum atau tidak memberikan kemudahannya, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya maka akan tetap sulit, Jadi kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti tadi, bisa dengan sholat, dengan bersedekah, menolong orang lain, dengan berdoa, dan lain-lain ya. Kurang lebih seperti itu materinya untuk pantang menyerah. Nanti untuk tugasnya Pak Amir sampaikan di Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatiannya santri kelas 4 semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Amir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.